Oke, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama menaikkan satu lagu, yaitu Kau Mengenal Hatiku.
kita sama-sama satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala pernyataan-Mu sehingga kami dapat kembali berkumpul untuk melakukan komsel pada malam hari ini. Engkau yang berkati agar komsel hari ini dapat berjalan lancar. Engkau yang berkati internet kami, audio kami, dan semuanya. Engkau yang berkati, dan kiranya apa yang disampaikan Koyo dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya kami dengar saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bisa bersyukur. Haleluya, amin. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Lagu selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ujilah Aku Tuhan.
Sebelum kita masuk ke firman yang akan dibawakan oleh Koyo, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Menyenangkan Hati. Yeay, apa kabar? Kayaknya Koyo gede banget di spotlight. Oke, teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Komsel pada Jumat hari ini. Pertama-tama Koyo tidak membuat PowerPoint sengaja, karena mungkin spesial aja. Ya, nggak spesial sih, mungkin sesuatu hal yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi kesannya kalaupun dengar PowerPoint itu, Koyo kayaknya kok kasih materi, kasih pembelajaran, dan kalau nggak pakai PowerPoint tuh Koyo bisa ngelihat wajah-wajah kalian. Jadi kayak kesannya kayak di sekolah. Cuma ya seru aja, asik gitu. Kita jadi bisa berbagi, kita saling bersharing. Apalagi saat ini ada sesuatu topik, bukan sesuatu sih, ada topik yang kita bahas bersama-sama. Mungkin Koyo butuh
ide dari kalian, mungkin Koyo juga butuh sharing-sharing dari kalian. Jadinya kan lebih santai, lebih enak. Ya, dibandingkan dengan KYTB yang mungkin kita mendapatkan pembelajaran, mendapatkan dogma yang kita seharusnya kita pahami, dan tidak hanya pahami, tetapi kita juga dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi juga di saat ini, di saat komsel, kita adalah tepat untuk bagaimana kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi juga kita ya sharing dengan satu yang lainnya, dengan komunitas ini, dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kita menikmati aja untuk komsel pada malam hari ini. Oke, teman-teman, yang seharusnya seperti itu ya. Oke, jadi saat ini kita akan membahas tentang seeking God through community. Jadi mencari Tuhan di dalam komunitas itu ya, sangat menarik. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa dulu ya teman-teman. Oke, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama untuk di Komsel, dan terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia sepanjang kehidupan kami sampai hari ini, dan Jumat kembali kami boleh ketemu di Komsel, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami sehingga kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan, dan kami juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami boleh siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan sama-sama sharing, kita sama-sama belajar tentang community. Nah, teman-teman, mungkin dari teman-teman yang ada di sini, mungkin bisa di chat, mungkin bisa di unmute, monggo. Nah, berbicara tentang komunitas nih, community atau komunitas. Kira-kira apa sih pemikiran dari teman-teman? Apa itu komunitas? Apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan banyak hewan-hewan yang jenis lain. Oke, komunitas hewan-hewan jenis lain. Mungkin ada jenis yang beda-beda ataupun yang sama. Pokoknya komunitas. Betul. Thank you, Lionel. Kalau semuanya sama itu namanya populasi. Populasi, pinter. Oke. Wah, ini sekolahnya pasti jago ya. Ada yang lain, apa itu komunitas? Ya, komunitas di sini ada wadah berkumpul. Ya, betul. Ada sekelompok orang. Ya, kayaknya udah cukup ya. Ini menggambarkan sebuah komunitas. Nah, kira-kira nih teman-teman, kan kita banyak nih komunitas ya. Ada komunitas bersepeda, ada komunitas apalagi nih, animation, ada komunitas komik, ada komunitas, pokoknya macam-macam lah komunitas, banyak ya. Apalagi pas saat COVID begini, komunitas kayaknya gampang sekali kita temukan ya, lewat online, terus lewat di grup, lewat banyak hal yang kita bisa masuk ke dalam sebuah komunitas. Nah, berbicara tentang komunitas, mengapa orang butuh komunitas? Mengapa orang butuh komunitas? Kira-kira untuk bersosialisasi. Untuk bersosialisasi, oke. Ada yang lain? Sampai keselekut Lionel. Oke. Butuh sosialisasi. Kira-kira ada tanggapan lain nggak teman-teman? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya, betul. Itu terbentuknya sebuah komunitas. Ya, sebuah komunitas saling melengkapi, kita saling membangun, kita saling sehati, sepikir, dan itu adalah komunitas yang sehat. Tapi ada nggak di luar sana yang gua nggak butuh komunitas deh? Buat apa? Ada nggak? Mungkin ada orang beranggapan bahwa mereka tidak butuh komunitas, tidak membutuhkan sebuah wadah komunitas. Buat apa Koyo? Komunitas sekarang online di gereja, nggak harus ketemu, nggak harus ke gereja, nggak harus kayak begini. Di YouTube bisa, dengerin musik bisa, ya, pujian dan penyembahan lewat YouTube bisa, ya,
lewat apapun bisa, nggak butuh untuk komunitas. Mungkin ada orang-orang seperti itu. Nah, teman-teman, tapi tidak seperti itu. Kita bersyukur kita memiliki banyak komunitas, entah itu di gereja, entah itu di komunitas sekolah, entah itu di komunitas pekerjaan, entah itu di komunitas keluarga, ataupun apapun itu sebuah komunitas. Komunitas di mana di dalamnya ada nasihat, ada saling menjaga, ada saling mengasihi, dan banyak hal yang kita bisa belajar dari komunitas. Kalau komunitas itu saling mencelakakan, kalau komunitas itu saling tidak memperhatikan satu dengan yang lain, ya itu bukan komunitas. Nah, makanya betul sekali di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, Rasul Paulus juga mengingatkan kita, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, apa itu kebiasaan yang buruk? Kebiasaan yang buruk, ya udahlah. Mungkin nggak pernah ke gereja, mungkin sekarang online begini ya kita bisa melakukan banyak hal lewat online. Pada akhirnya ya malas-malasan untuk pergi ke gereja, malas-malasan untuk beribadah, malas-malasan untuk berkumpul di KYTB ataupun di komsel seperti ini, itu merusak pergaulan yang baik. Jadi teman-teman, kita harus pandai-pandai untuk memilih sebuah komunitas. Kalau kita kecemplung dengan komunitas yang ya maaf kata yang mungkin merusak akan pergaulan kita, di mana pergaulan yang baik pada dasarnya dan melenceng lama-kelamaan, kita akan meninggalkan sebuah komunitas kita, apalagi kita meninggalkan Tuhan, itu bahaya teman-teman. Sesuatu hal yang kita sudah bangun dengan baik, dan akhirnya lama-kelamaan terkikis. Udahlah nggak apa-apa, skip sekali-sekali nggak ikut KYTB. Udahlah nggak apa-apa sekali-sekali skip, kita nggak ikutan komsel. Kan ada lain hari. Kan kita bisa lihat di YouTube. Tapi teman-teman, lama-kelamaan itu kegairahan untuk bertemu dengan teman-teman, untuk bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, mungkin bertemu dengan orang-orang yang lama kita tidak jumpa, itu akhirnya menjadi kering. Dan termasuk kerohanian kita. Kita tidak disegarkan lewat kerohanian yang bagaimana ini kerohanian seharusnya nyata, tidak hanya nyata, tetapi kita bisa menghidupi, tetapi juga bisa kita mendengar satu dengan yang lainnya. Ya, itu pentingnya sebuah komunitas, teman-teman. Ada banyak komunitas yang kita bisa masuk, kita bisa join. Namanya juga komunitas, ya, sebagai wadah tempat di mana kita bisa melakukan banyak hal yang keinginan kita sama. Nggak mungkin dong sebuah komunitas ataupun wadah yang mungkin kita beda. Contohnya, elektronik. Nggak mungkin Koyum ya jujur nggak begitu suka dengan elektronik, tapi tiba-tiba suddenly masuk kecemplung ke elektronik, harus masuk ke tim media, harus masuk ngotak-ngatik semuanya. Aduh, jujur ya, Koyum mungkin bukan passionnya seperti itu. Ada orang yang mungkin lebih jago daripada Koyum. Ya udah, Koyum menyadari betapa lemahnya Koyum di elektronik. Kalau apapun berhubungan dengan elektronik dan komputer, tahu dah, Koyum pasti panggil Cijo. Ataupun Koyum panggil teman yang memang ahli di dalamnya. Bukannya Koyum nggak mau bantu dan bukannya Koyum nggak mau belajar tentang hal itu. Tetapi tahu akan kelemahan Koyum. Jadi nggak malu-maluin juga gitu ya. Jadi itulah komunitas di mana kita saling membangun, saling mengasihi, saling menegur gitu ya. Jangan-jangan langsung ditegur, langsung keluar dari komunitas karena sakit hati. Ya tidak begitu juga ya. Nah, tetapi yang menariknya adalah komunitas itu dibangun dengan visi dan misi yang sama. Nggak mungkin kalau sebuah komunitas itu dibangun dengan visi dan misi yang berbeda, itu aneh. Tetapi komunitas itu dibangun dengan visi dan misi yang sama. Kita mau kemana sih? Tujuan kita mau ngapain sih? Tujuan kita mau bersepeda, ya ayo bersepeda. Mungkin seminggu sekali kita kemana. Betul nggak? Nggak asal untuk menjadi sebuah komunitas, karena nggak ada arah dan tujuannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah komunitas GKMI Pengharapan yang sedang kita bangun saat ini? Apakah kalian mempunyai maksud dan tujuan yang jelas? Apakah kalian mempunyai visi dan misi ke depan? Apakah kalian mempunyai harapan ke depannya
komunitas ini mau dibentuk seperti apa. Itu sebuah komunitas. Dulu waktu Koyo dengan Cici Brenda dan para pengurus yang lainnya, Koyo tantang, ini youth pengharapan ini mau dibawa kemana? Apa yang kalian capai? Berapa tahun lagi kalian harus regeneration? Apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian dapatkan di sebuah komunitas seperti ini? Koyo bersyukur dengan komunitas yang kecil ini, kita bisa solid. Itu yang Koyo syukurin. Tapi setelah itu kalau kita solid, apa yang dapat kita lakukan selanjutnya? Itu yang menjadi tantangan, itu yang menjadi harapan, dan itu yang harusnya kita menjadi visi misi kita untuk Youth GKMI pengharapan ke depannya. Dan itu selalu Koyo tanamkan untuk anak-anak mungkin generasi yang sekarang sudah bekerja. Atau mungkin mereka sedang saat ini bergabung di sebuah komunitas yang lainnya. Memang Koyo tidak intens masuk ke dalam komunitas teman-teman yang saat ini berpencar kemana-mana, ada di paduan suara, ada di tempat yang lain. Tapi Koyo bisa melihat bagaimana mereka untuk melakukannya itu apakah baik, apakah mereka sudah memulai belok ke kiri, belok kanan. Ya maaf ya, Koyo kadang-kadang sedikit stalker di IG ataupun mungkin di banyak hal, karena disitulah Koyo bisa mengerti dan tahu akan anak-anak youth ini pada kemana gitu. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka sedang galau? Apakah mereka banyak pergumulan? Ya maaf kata, mungkin Koyo tanpa rasa pekewoh ya, jadi Koyo langsung aja ya nyamperin gitu. Gimana kabarnya? Ya mungkin tidak hanya di pengharapan, tetapi di luar sana kadang-kadang Koyo juga apa sih yang Koyo mau didoakan ataupun bagaimana pekerjaan dan sebagainya. Nah, teman-teman berbicara tentang komunitas ya, itu sangat luas dan ada yang sangat menarik sekali. Di cerita di Kisah Para Rasul, di mana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tinggallah di Yerusalem dan sampai menantinya Roh Kudus itu datang. Dan kata-kata untuk berkumpul di sini, gather and then waiting for, itu sangat menarik. Jadi berkumpul dan menunggu. Kira-kira nih, kalau dengar kata gathering ataupun fellowship ataupun perkumpulan, apa sih di benak kalian? Pasti kita berkumpul, ya, pasti kita bersama-sama. Karena murid-murid sudah dijanjiin gather, kumpul gitu, dan ada Holy Spirit, Roh Kudus yang akan datang, tapi mereka nggak tahu. Hari ini jam segini ya, the Holy Spirit datang. Jadi you baik-baik aja. Jadi you tunggu aja gitu loh. Mungkin jam 1 siang lah ya. Tapi kan nggak begitu. Di Alkitab nggak ada jamnya berapa. Mereka apa? Gather dan menunggu. Aduh, bayangin aja, kalaupun gather dan menunggu, kira-kira ngapain aja sih? Kalau mungkin kita anak-anak muda, gather dan menunggu, pasti kita sudah scrolling. IG lah, YouTube lah, makanan lah. Ya, mungkin itu termasuk Koyo. Kadang kalau gather dan nunggu itu pasti kelihatannya makanan, jadi lapar gitu ya. Tapi nggak begitu. Zaman dulu mungkin ya nggak ada teknologi atau mungkin jalan-jalan ke mall, nggak begitu. Jadi murid-muridnya apa yang mereka lakukan sambil menunggu Roh Kudus itu datang? Mereka berdoa dan mereka memuji nama Tuhan. Itu luar biasa. Di dalam perkumpulan mereka ada persekutuan. Indah bukan? Itu sebuah komunitas. Dan kita bisa baca seterusnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka ngapain aja. Dan disitulah komunitas yang pertama. Dan mereka tahu kerjaan mereka apa setelah Roh Kudus itu datang. Mereka menjual apa yang mereka punya dan dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan mereka makan bersama. Dan mereka tetap memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja. Well, bisa di tempat ataupun di tempel di situ di bahasanya. Dan mereka melakukannya setiap hari. Dan itulah
fellowship, itulah perkumpulan. Dan itulah sebuah komunitas, teman-teman. Sebuah komunitas yang harus kita lakukan setiap hari. Ya, sebuah komunitas yang di dalamnya itu sangat membangun. Yang di dalamnya kita sangat peduli dengan satu dengan yang lainnya. Dan itu kita bisa lihat pada cerita jemaat mula-mula. Nah, teman-teman, berbicara tentang komunitas, ada tugas dan tanggung jawab gereja. Tentunya ada diakonia, itu melayani. Tentunya ada marturia, itu to witnesses, yaitu untuk menjadi saksi ke banyak orang. Dan tentunya yang terakhir yaitu koinonia. Koinonia ini adalah tidak hanya penyembahan, tetapi partnership, tetapi community, tetapi share together. Dari kata Greek ya, okay. Jadi ada 3 jenis gereja yang duty di gereja yang harus kita lakukan, yaitu diakonia, marturia, dan koinonia sendiri. Koinonia ini sendiri adalah tidak hanya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja, tetapi membentuk persekutuan, tetapi membentuk komunitas, partner, dan juga kita bisa share kepada satu yang dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, pada malam hari ini, ada begitu banyak yang dapat kita lakukan untuk menjadi sebuah komunitas atau membentuk komunitas. Kira-kira nih teman-teman, apa aja yang dapat kita lakukan di dalam sebuah komunitas yang sehat? Nah, ada nggak komunitas yang sehat? Apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi komunitas yang sehat? Yang pertama, komunitas yang saling menjaga dan encourage satu dengan yang lainnya. Betul nggak sih, komunitas ini tuh terjalin, kita bisa encourage, kita bisa saling menjaga. Kalau sebuah komunitas yang tidak bisa menjaga dan mensupport satu dengan yang lain, itu bukan sebuah komunitas. Kalau komunitas itu mungkin saling menyerang, saling menusuk dari belakang, itu bukan sebuah komunitas. Tetapi sebuah komunitas adalah di dalamnya ada encourage, ada kasih, ada saling menjaga. Nah, teman-teman, ada cerita yang menarik. Mungkin teman-teman pernah mendengar cerita ini. Itu ada di Markus 2. Ada di Markus 2 ayat 3-5. Nah, ayo bacakan aja. Markus 2 ayat 3-5 ini bercerita tentang orang lumpuh disembuhkan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Keren kan? Bayangin nggak sih kalau kita nggak punya sebuah komunitas yang sehat, komunitas yang kalau you sakit, kalau you lagi berputus asa, kalau you nggak ada kerjaan, kalau you mungkin lagi jomblo, lagi apa, karena teman-teman ini nggak peduli. Tetapi kalau punya teman, ya komunitas yang baik, komunitas yang saling menjaga, komunitas yang saling encourage satu dengan yang lainnya, maka dengan teman-teman, meskipun kita merasakan ada kekurangan, ada sakit, ataupun ada banyak hal yang kita butuhkan, dari komunitas inilah kita bisa disupport satu dengan yang lainnya. Karena komunitas yang membangun, bukan komunitas yang saling mencelakakan. Bayangin aja nih orang lumpuh ini. Kira-kira orang lumpuh bisa jalan nggak? Kira-kira orang lumpuh tahu nggak? Gue mau ketemu Tuhan Yesus, tapi orang ini orang lumpuh. Tapi tergeraklah dengan hati teman-temannya, teman-teman yang mengasihi orang ini. Lalu nggak habis pikir, waduh, gimana caranya men ketemu Tuhan Yesus? Banyak banget itu, ya beribu-ribu orang banyak banget. Tapi teman-temannya tidak buka itu atapnya, lalu diturunkan. Wah, Tuhan Yesus, Engkau sudah disembuhkan. Kayaknya luar biasa gitu lah sebuah komunitas. Ada nggak sih sebuah komunitas yang seperti itu? Yang saling menjaga, yang saling men-encourage satu dengan yang lain.
Terlebih di dalam cerita ini apa? Mereka membawa kepada Tuhan Yesus. Ada nggak sebuah komunitas yang membawa kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Ada nggak sebuah komunitas yang menceritakan akan kebaikan? Ada nggak sebuah komunitas yang menceritakan kebenaran firman Tuhan? Ada nggak sebuah komunitas yang membangun satu dengan yang lain berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita semuanya mendapatkan hal itu, maka kita akan bertumbuh. Saya bersyukur untuk komunitas di Pengharapan. Di sini ada banyak orang-orang, di sini ada banyak kakak-kakak rohani, mintalah kepada mereka. Mereka siap sedia untuk membangun kerohanian kita. Dan mereka siap untuk mendoakan kita semuanya. Jadi teman-teman, inilah komunitas. Komunitas seperti selayaknya tubuh Kristus. Yang banyak sekali members-nya, yang banyak sekali bagian yang berbeda sama sekali. Kita nggak bisa bilang, gue nggak butuh tangan, gue nggak butuh kaki, gue nggak butuh telinga. Nggak bisa seperti itu. Pada dasarnya kita adalah satu tubuh yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sangat dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Selayaknya sebuah komunitas. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang kita bisa saling membantu dengan yang lain dan mengerti dan menerima akan kelemahan dari setiap anggotanya. Mungkin kelemahan dari kita semuanya di sini kita tahu. Kelemahan Karin, kelemahan kakak Senja, Cepi, Gerard, Antonia, Lionel, Henok, dan banyak hal di sini yang kita tahu kelemahannya. Tapi masa sih kelemahan itu diumbar kepada semua orang? Kan nggak mungkin. Tapi di dalam kelemahanlah kita bisa apa? Men-encourage satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menjaga, dan kita bisa saling menghidupinya. Sehingga Kristus itu hadir di dalam sebuah komunitas dan hidup. Itu yang pertama. Dan yang kedua, komunitas yang saling memperhatikan dan mendorong di dalam kasih. Teman-teman, mari kita buka di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10. Ini konteks yang dikasih sama VV. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Sudah ketemu semuanya? Mungkin saya boleh minta tolong Antonia. Boleh dibacakan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Antonia. Ada beberapa hal dari Ibrani ini yang kita akan pelajari mengenai persekutuan perkumpulan yang sehat. Yang pertama, marilah kita saling apa? Memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Memperhatikan, ya, memperhatikan. Bukan urusan aku deh. Jadi mau bertumbuh mau enggak, bukan urusan aku kok. Aduh, kerjaan aku susah banget nih, kayaknya mau keluar. Ya, masa lalu. Aduh, lagi sakit nih. Kayaknya kok sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ya, derita lu. Aduh, kayaknya ujian ini bikin aku pusing. Banyak banget kegiatan ataupun banyak sekali yang harus dipersiapkan. Skripsi yang mungkin, aduh, kayaknya susah banget. Ya, derita lu. Nah, kan nggak begitu sebuah komunitas. Tetapi di sini diajarkan apa? Saling mendorong dan saling mengasihi. Yang intinya adalah kita kasih support satu dengan yang lainnya.
Jikalau sebuah komunitas ini kita dengar, mungkin Aurel yang lagi bergumul dengan skripsinya, mungkin Aurel yang lagi bergumul dengan banyak hal, dan sebuah komunitas inilah yang akan menjadi kekuatan untuk Aurel dan teman-teman yang lainnya. Masa sebuah komunitas ini yang satu sakit, yang lainnya bersorak-sorai? Kan nggak begitu. Tetapi sebuah komunitas yang baik, komunitas yang sehat adalah komunitas yang memperhatikan, komunitas yang mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Jadi teman-teman, lewat komunitas inilah, mari kita mendorong satu dengan yang lainnya. Bukan didorong sampai kejebur, enggak ya. Tapi kita mendorongnya lewat apa yang dapat saya doakan. Apa yang dapat Ko Yonatan bantu. Apa komunitas youth ini yang kita bisa lakukan untuk kamu, dan kamu. Tidak hanya sebuah komunitas ini. Mungkin di luar sana kita boleh menjadi garam, kita boleh menjadi terang untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Bisa mendorong di dalam kasih. Sehingga Kristus itu nyata di dalam kehidupan anak-anak youth sekalian. Dan kasih Tuhan itu terpancar lewat kehidupan kalian sebuah komunitas ini. Dan orang yang belum mengenal Tuhan, kasih Tuhan, kita bisa memperlihatkan kasih Tuhan melewat sebuah komunitas ini. Jadi teman-teman, lakukanlah itu dan doronglah dengan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya sebuah komunitas ini. Tetapi Ko yakin kalian juga punya sebuah komunitas yang di luar dari pengharapan. Mungkin komunitas pekerjaan, mungkin komunitas sekolah, mungkin komunitas banyak hal. Lakukanlah hal yang sama. Dimanapun Tuhan tempatkan, doronglah teman-teman dengan kasih. Oke? Berikutnya, saling menasehati. Wow. Sebuah komunitas itu saling menasehati dan kita memahami dan kita mengerti maksud dan tujuannya. Saling menasehati di dalam sebuah komunitas itu ya hal yang baik. Gak banyak sebuah komunitas itu yang saling menasehati loh teman-teman. Mungkin ada banyak yang membiarkan aja. Ya udah lu salah ya udah biarin. Kalau you salah ya udah nanti gue coba gue lihat kalaupun memang nggak enak ya udah nggak mau. Tapi sebuah komunitas yang baik, sebuah komunitas yang sehat itu saling menasehati, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman, mari kita saling menasehati satu dengan yang lainnya. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri. Yang lain menderita ya udah, yang penting I happy. Saling menasehati. Dan disitulah kita terbuka, dan disitulah kita terbentuk sebuah komunitas. Komunitas yang nyaman, komunitas yang happy. Gak mungkin komunitas kalau kita join gak happy. Gak mungkin. Adanya sebuah komunitas itu karena kita nyaman. Di situ ada nasihat. Seperti halnya komunitas ini ada sebuah nasihat. Nasihat dari Pak Edi, nasihat dari Kak Niko, Kak Dwi, ataupun Kak Yonatan, ataupun yang lainnya. Itu sebuah nasihat. Dan nasihat itu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang membebaskan, yang memberikan kita kedamaian dan sukacita. Terkadang kebenaran firman Tuhan itu jelek. Terkadang firman Tuhan itu kena. Dan kita harus sadar kalau ada orang yang menasehati lewat kebenaran firman Tuhan dan kita menerimanya. Dan kita mampu untuk berubah. Dan gak banyak sebuah komunitas yang mau dan berani untuk menasehati. Biasanya sebuah komunitas gak peduli. Tapi biarlah lewat kita semuanya di pengharapan ini ada nasihat. Dan salurkanlah itu kepada komunitas-komunitas yang kalian tergabung. Melewati kalian, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan yang terakhir, saling melengkapi. Kita buka di Efesus 4 ayat 11 sampai 16.
Efesus 4, 11 sampai 16. Mungkin bisa dibantu Kakak Aurel, bolehkah? Efesus 4, ayat 11 sampai 16. Makasih. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sampai berapa tadi? 19 ya? 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Thank you. Makasih Aurel. Ada banyak. Ada gembala, ada pengajar, terus di situ ada berita Injil, terus di situ ada banyak hal. Mereka memang tugasnya tahu masing-masing. Tetapi mereka tahu kebutuhan mereka tahu tujuan mereka. Mereka memperkenalkan dan mereka adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, teman-teman, kita tahu part kita masing-masing. Mungkin di dalam sebuah komunitas ini ada pengurusnya. Ya, nggak mungkin sebuah komunitas itu tidak ada pengurusnya. Kita pasti nggak bisa berjalan sendiri ya. Pasti kita butuh ide mereka, pasti kita butuh support mereka. Tetapi di dalam sebuah komunitas ini, mereka tahu mereka mau dibawa kemana. Mereka saling bekerja sama. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Dan tujuan mereka jelas mau kemana. Dan itulah sebuah komunitas. Kalau di sini, yang sudah kita baca, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ini adalah komunitas yang baik, komunitas yang sehat. Sebuah komunitas itu tidak akan menyesatkan dan tidak akan mengombang-ambingkan kehidupan ataupun iman kita. Tetapi sebuah komunitas yang baik, sebuah komunitas yang sehat itu akan memperhatikan seluruh pertumbuhan iman kita. Kita dibangun, kita diajar, kita saling sama-sama di-equip bareng-bareng. Sehingga kita kuat di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada banyak komunitas yang tidak terlalu mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Ya hanya hangout, ya hanya sebuah komunitas yang fun-fun saja. Tetapi berbahagialah teman-teman kalau teman-teman memiliki sebuah komunitas yang di dalamnya memiliki kebenaran firman Tuhan, yang dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Maka kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh ajaran apapun yang kita merasa kita tidak yakin. Karena banyak hal di luar sana yang membuat iman kita goyah, yang membuat kita gentar. Yang mungkin kita merasa jauh kepada Tuhan dengan sebuah komunitas itu. Tapi kalau sebuah komunitas yang baik, yang sehat, itu diajak kita untuk mendekat, terus mendekat, dan terus diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, bersyukur untuk sebuah komunitas di GKMI Pengharapan. Ya, syukurilah dan hidupilah dan nikmatilah bersama-sama sebuah komunitas di Youth GKMI Pengharapan. Yang di dalamnya ada menjaga, ada saling mensupport satu dengan yang lainnya, saling mengasihi, saling mendorong dengan kasih, saling menasehati, dan saling melengkapi. Biarlah sharing pada malam hari ini kita semakin dikuatkan,
kita semakin diingatkan, dan kita semakin dimampukan untuk memiliki komunitas yang baik, yang sehat. Tidak hanya memiliki komunitas yang sehat, tapi kita juga mau keluar untuk melihatkan, untuk memperhatikan, dan untuk memberikan kasih itu kepada sesama. Sehingga orang dapat melihat akan kasih Kristus di dalam kehidupan Youth GKMI Pengharapan. Amin. Oke, thank you teman-teman. Kita tutup dalam doa ya. Let's pray, kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh ditegur kembali, kami boleh diajar kembali, dan kami boleh dibukakan hati kami untuk melihat akan pentingnya sebuah komunitas. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan untuk komunitas yang Tuhan sudah hadirkan lewat Youth GKMI Pengharapan. Dan biarlah melalui Youth GKMI Pengharapan, Tuhan kami dimampukan untuk saling mengasihi, saling mendorong, saling menasehati, dan saling melengkapi. Sehingga terbangunlah tubuh Kristus melewati kehidupan teman-teman di Youth GKMI Pengharapan, dan terang kasih Kristus akan nyata dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman-Mu pada malam hari ini terus kami hidupi, terus menggema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Makasih, saya serahkan kembali kepada Kakak Aurel yang berbunga-bunga. Oke, makasih Koyo buat firman-nya. Kalau aku dengar tentang tema hari ini tuh yang yang tadi dibilang sama Koyo. Aku tuh inget lagu ini yang bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Mungkin kita bisa nyanyi sekali aja ya. Sebentar ya, aku nyari ini ya dulu. Tadi kita bisa nyanyi bareng-bareng dulu. Wanna know how to create? Sekarang waktunya ambil. Maaf iklan ya. Kayaknya nggak ada deh lagu, nggak ada karaoke-nya, jadi aku nyanyi aja sendiri kayaknya ya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Gitu. Jadi mungkin emang sih kayak dari apa yang disampaikan Koyo, kita tuh mesti nyari suatu komunitas yang bisa bikin kita bertumbuh, bukan yang cuman bikin kita kayak ya mungkin mereka baik, tapi ternyata mereka tuh kurang baik buat kita gitu. Kayak kita tuh nggak ada bertumbuh aja enggak sama sekali, cuman ya mereka baik, tapi kita tuh ngerasa kayak ada yang kurang karena mereka mungkin terlalu sering melakukan sesuatu yang menurut kita tuh selama ini kalau misalnya kita dalam komunitas yang baik gitu pasti pernah ngerasa kayak
nih orang nih kayak gini terus, kayak ngelakuin apa yang sebenarnya kita tuh nggak pernah lakuin, dan itu tuh lebih ke negatifnya gitu menurut aku ya. Jadi kita harus mencari suatu komunitas yang bisa membuat kita bertumbuh bersama, bukan cuma yang maunya seneng-seneng doang, tapi pas kita yang susah, ya udah lu susah aja sendiri gitu kan. Enggak, mungkin ada yang lain mau apa namanya, sharing, ada yang mau sharing dari. Oke, kalau kayak gitu kalau itu aku sekalian ini ya Bu, mau ngebagi apa namanya, buat doa rantai.